teman dulu. Eh, Cuman ada nggak kemungkinan dari diagnosa secara umum mungkin benar gitu. Tapi ada nggak kadang kondisi tertentu atau orang-orang tertentu tidak terjadi itu yang seperti yang didiagnosakan itu. Oh gitu, iya. Ini betul. Jadi kita diagnosa tapi kurang tepat gitu bahasanya. Oke. Bisa jadi, makanya kenapa kemudian kalau kita ngandelin satu diagnosa. Ini kebanyakan begitu. Tapi kalau kita mengandalkan dari beberapa diagnosa, itu tetap tingkat listnya atau mungkin tingkat kebenarannya tinggi. Misalnya ilmu kita cuma bisa telapak tangan. Ya, bisa lemah tadi. Kelemahan telapak tangan tidak bisa dideteksi orang yang ibu-ibu yang sering nyuci. Orang yang suka kerja berat. Akhirnya terbantahkan kan? Ah enggak, saya nggak biasa aja gitu. Satu. Yang kedua, kita diagnosa analisa iris mata. Padahal kita yakin ilmunya tidak terjadi kan gitu. Nah, lidah kita tahu ini. Nah, ini ada dua kemungkinan. Pertama, betul, saya setuju pertanyaan itu luar biasa. Yang pertama, bisa jadi, mohon maaf ya, kliennya tidak mau terbuka. Satu, dia tidak mau, dia introvert, dia tidak mau di-explore masalahnya. Biasa gitu. Yang ketiga, bisa jadi tadi, kembali ke kita diagnosanya salah. Tapi kalau misalnya diagnosa kita merasa benar, ternyata si klien membantahnya, berarti permasalahannya adalah si kliennya. Si pasiennya yang tidak jujur. Ya maksudnya ini kan langsung ke anak ini gitu. Iya. Betul. Diagnosa ini dia tahu di tangan. Ya tapi masa kita mau bohong sama teman? Iya betul. Teman bilang antum ini nggak lancar deh. Nggak lancar apa? Langsung nggak lancar BAB-nya atau misalkan napasnya pendek. Iya. Napas pendek, antum tahu nih kita beberapa atau bulan yang lalu kita sama-sama berada di kolam berenang. Betul. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Iya. Napas di air kan. Betul. Menang gitu. Iya, makanya indikator itu tidak boleh spesifik. Contoh gini, masalah pernapasan, sesak napas sebagainya. Maka kaitan dengan pernapasan itu kembali ke oksigen. Kita telusuri. Oh, oke. Sesak napas enggak. Pernapasannya oke. Ada nggak kaitan kadar oksigen? Contoh kadar oksigen itu satu, biasanya sering ngantukan. Yang kedua, memori sudah mulai lemah. Itu karena kadar oksigen. Kadang-kadang hilang keseimbangan, kadang-kadang. Nah itu juga gitu. Cari itu. Nah ini kan berarti butuh pembedaraan kata-kata. Butuh pembedaraan dari aspek diagnosa ini. Belum tentu dia napasnya bagus. Belum tentu dia paru-parunya masalah kan? Tapi ternyata paru-parunya bagus. Nah gitu, berarti ada sebuah yang lainnya. Satu, apakah itu kaitan dengan masalah sesak napas, asma, paru-paru, atau kembali tadi, oksigennya masalah. Ciri-ciri oksigen masalah adalah dia sering ngantuk, memori sudah mulai lemot, ngapalinnya sudah mulai agak-agak gimana, kan gitu. Cari seperti itu. Terakhir, saya pernah ngalamin, dia bagus paru-parunya, tapi dia sering sesak. Paru-parunya bagus tapi sering sesak, kan aneh gitu ya. Ini ada apa? Ternyata kita lihat ada namanya hadroresonansi penyakit fisik terhadap psikis. Dia sudah sekian tahun memendam kesedihan. Kaitan dengan apa? Pernapasan. Karena ada riwayatnya sahabat. Ada seorang sahabat yang kemudian bahkan dia sampai buta malah. Dia kesedihannya terlalu lama dipendam sehingga dia sering masalah pernapasan. Ya, saya pernah ngobatin Ustadz, jujur Ustadz Kabir, saya nggak sebutin karena saya pembekamnya. Beliau itu kondisi normal dakwah itu nggak ada masalah, biasa aja. Tapi sebenarnya beliau punya penyakit pernapasan paru-paru. Ketika tidak dakwah, ini di luar konteks itu keajaiban luar biasa. Tapi beliau sakit sesek. Kalau lagi pas nggak dakwah dia batuk. Tapi ketika dakwah dia biasa saja. Oke, jadi ini gambaran sederhana bahwa ada kalanya sesuatu itu di luar daripada apa yang dibayangkan oleh kita secara diagnosa. Gitu, Ustaz. Jadi kita eksplor permasalahan tadi, apakah benar sesak napas? Oh lewat, enggak. Paru-paru aman. Saya masih bagus kok. Ayo berani lomba misalnya gitu. Oke.
pernapasan kita perluas berhubungan dengan oksigen, karena seluruh permasalahan pernapasan pasti oksigen, pasti Sat. Antum masalah nggak memorinya sudah mulai agak lemot? Masih Kuat. kalau secara perjalanan usia, saya mungkin kita bisa bedakan dengan agak sedikit. Sedikit. Kalau ngantuk, kadang-kadang ngantuk kan? Ngantuk, rasa biasa-biasa, kadang tidur 2 jam, 3 jam cukup buat kita. Udah cukup, bagus. Alhamdulillah. Berarti tadi beliau kategorinya bisa. Nah ada satu lagi kategorinya. Ada orang yang punya penyakit tapi dirasakan, ada orang punya keluhan tapi cuek. Aduh, tolong dipahami nih. Ini yang saya temu nih. Beberapa kasus kejadian, ada dia, saya merasa aman, bagus, kuat, sehat, misalnya gitu, Sat. Nah, ternyata ini kategori orang yang memang dia merasa nyaman, tapi dia tidak tahu konteks dalamnya seperti apa. Gitu bahasanya. Kenapa? Secara zahir saya biasa saja. Tapi ternyata secara dalamnya tadi bermasalah. Itu ada. Tapi ada orang yang ringkih. Dikit-dikit obat